Ya. Baik. HP-nya mentereng banget ini, kayaknya baru. Baik. Itu makna suara sin, jangan syiddah, maksudnya jangan dibaca kayak ini. Bismillah, jangan, tapi ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, seperti itu. Ustaz, ini apakah dinilai nanti saat tes? Iya, ini dinilai. Kalau nanti teman-teman mau ambil syahadah, kayak ijazah dapat dari Tilawati buat lisensi buat ngajar, ini akan dinilai. Ya, ini penting. Terutama jadi imam nih, kalau baca bismillah. Kemarin terawih ada masjid baca Al-Fatihah satu nafas. Wow, paten itu. Saya kemarin buka bersama sama mertua di Tambun, di Keranji ya, di Tambun. Itu sholat terawihnya satu Al-Fatihah satu nafas. Terus surat selanjutnya dari At-Takatsur sampai An-Nas satu nafas juga. Luar biasa, biasa di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat sekali. Ustaz, sah nggak? Sah. Tapi mohon maaf, banyak sifat yang tertinggal. Teman-teman, kayak antum masak mie rebus, hujan-hujan lagi. Masak mie rebus pakai cabai, pakai telur, pakai sawi, tapi nggak pakai bumbu, enak nggak? Nah, itu gambarannya. Orang baca Quran, hurufnya nggak diperhatiin, sifatnya nggak diperhatiin, kayak orang masak, bumbunya nggak ada. Enak nggak? Dilihatnya enak nggak dilihatnya? Enak, tapi nggak sedap dirasakan. Ya, maka kalau teman-teman mau sedap, nanti insya Allah kita belajar sifat pelan-pelan, teman-teman. Kita berlanjut. Ini kalau saya ngajar di masjid-masjid, ibu-ibu, guru-guru tilawati, ini setelah belajar ini mereka nagih, belajar makhraj, belajar sifat, nggak selesai juga. Nah, tadi salah satunya sama Pak Tri yang belajar itu nggak habis, materinya banyak sekali. Ya, seperti itu. Baik, ini ya. Jadi maksud dari alirkan suara sin jangan dibaca cekak, bis, tapi alirin. Bismillah. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillah. Luar biasa. Kita praktek ya. Baik. Catatan yang ketiga. Masukkan mim kasroh. Nih, mim kasroh nih. Ke lafaz Allah dengan sempurna tarakiknya. Sama, jangan dibaca dengan suara miring. Bismil, mil, bukan mil. Tapi bismil, jangan. Bismillah. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillah. Jangan miring. Bismil, bukan mi tapi me. Nah, itu jangan. Jelaskan suara mimnya. Jelaskan suara kasrohnya. Saya kasih kurung aja ya. Maksudnya jangan suaranya me atau me, tapi mi. Kan kita suka nggak sadar. Contoh takbir, Allahu akbar, huak, bukan huak, tapi huak. Sadar nggak kita? Ruku, subhana rabbiyal, bial, pakai hamzah, bial, bukan bial. Nah, itu contoh, teman-teman. Jadi kalau besok di hari kiamat di absen sama Allah, ditanya bacaan sholat kita, nah itu kagak diberdiriin itu. Nah, Waalaikumsalam. Ya. Makanya nanti saat di pada mahsyar, teman-teman, rasa-rasanya sah-sah aja ketika Allah nanya gimana sholat kita. Sah-sah aja. Kita ngebela, kita sholat ya Allah. Tapi Allah ngebantah, enggak. Iya kamu sholat, tapi bacaanmu berantakan. Ya, salah satunya ini hal kecil begini. Ya, maka sempurnakan hal-hal kecil ini, teman-teman. Detail-detail ini disempurnakan ketika sholat. Ya, saya yakin teman-teman setelah belajar ini, kemarin belajar ta'awud, ketika baca langsung terpraktekkan enggak?
langsung terpraktekkan. Nanti teman-teman ketika udah belajar ini, tentu lebih hati-hati ketika baca Quran. Apalagi teman-teman yang mungkin mimpin sholat, mimpin tilawah, mimpin kegiatan Al-Quran, saya yakin teman-teman bakal lebih aware, lebih hati-hati lagi setelah belajar ini. Ya, dan itu adalah tujuannya, esensi belajar itu. Lebih hati-hati ketika membaca. Ya, nih poin ketiga. Jangan miringkan atau baca mim tidak sempurna. Sempurnakan mi, ya. Baik. Tebalkan ro pada lafaz Ar-Rahman. Perhatikan ada ro di sini. Ro kalau fathah bacanya tebal atau tipis? Tebal namanya apa? Tafkhim lawannya apa? Tarqiq artinya apa? Apa ciri ro tebal yang pertama? Harokat fathah. Kedua, harokat dhammah. Ketiga, sukun sebelumnya fathah. Keempat, sukun sebelumnya dhammah. Kelima, didahului hamzah wasol. Yang keenam, dibaca di akhir ayat sebelumnya terdapat waw sukun dan dhammah. Apa lagi? Ya, ketika diawali dengan huruf isti'la. Apa lagi? Banyak, 7 minimal. Sudah terjawab itu. Itu hafalkan kalau menjadi guru Quran. Nah, salah satu yang tebal adalah ketika ro-nya fathah. Teman-teman, saya mau tanya nih, kalau ini tebal apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tebal enggak? Kenapa enggak tebal? Warna suaranya tebal apa tipis? Kalau yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tebal enggak? Bisa bedakan? Kalau tipis gini, ro. Kalau tebal, wo. Coba, wo. Baca ro jangan dipendem bibirnya, jangan Kayaknya ada yang bingung ngeliatin saya nih. Bisa begitu suaranya. Di mana makhraj huruf ro? Apa Pak Indri begini-gini? Oke, membaca ro kira-kira di lidah, di tenggorokan, di bibir, di pangkal hidung atau rongga mulut? Lidah. Lidah kita ada berapa? Wah, konsentrasi ini. Lidah kita ada? Ada berapa bagiannya? Kita hitung. Ujung, punggung nih, ini punggung nih. Di tengahnya. Terus pangkal. Tengah-tengah antara pangkal dan tengah apa? Anak lidah. Terus tepi kanan, tepi kiri. Itu posisi lidah. Nah, kira-kira baca ro pakai mana? Ujung, punggung, tengah, apa pangkal? Yang jawab tengah angkat tangan. Yang penting yakin. Pede aja Bang Mul. Bagus. Ini bener barangkali ntar. Barangkali. Yang jawab tengah lidah, baca ro, angkat tangan. Yang angkat tangan kita suruh push up ntar. Yang jawab di punggung. Punggung lidah. Yang jawab di ujung. Wih. Jawabannya ada yang ujung, tengah, punggung. Yang betul di ujung. Yang penting ya yakin. Soal salah belakangan namanya juga belajar. Ya, wajar. Oke, sekarang ujungnya ketemu mana? Gusi depan. Ini saya ibaratkan gini, teman-teman. Ini ujung lidah kita nih, ujung. Ini gusi kita nih, dekat gigi ini. Baca ro tuh di sebelah sini, bagian 1, mundur dikit 2, apa bagian 3, hampir ke tengah. 3. Mana? Coba antum merasakan. Yang tim nomor 1 siapa? Ini perasaan udah belajar jilid 1 semua ini. Lupa mau gimana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kira-kira ro di nomor berapa? 3. Yang jawab 3 angkat tangan. Ya, dikit. Yang jawab 2.
Yang jawab satu. Lah, kok ada yang golput ini? Hah? Iya, jawabannya di nomor. Jawabannya di nomor 3. Hah? Iya, namanya juga belajar tadi. Iya udah. Ya, jadi baca ro gitu. Kenapa ro-nya tebal suaranya? Karena ro itu masuk ke, bukan masuk, geser ke agak ke belakang. Ro. Coba, ro. Nah, itu dilatih gimana caranya antum baca ro-nya tebal tapi nggak gini. Nggak begitu. Kalau diginin gampang. Ya, gampang kan? Tapi gimana caranya? Gampang, Ustaz. Iya. Tapi membaca ro nggak boleh seperti itu. Rahangnya harus menebal, bukan menyempit. Bacanya Nah, gimana caranya bisa Nah, latih di rumah dah. Asal jangan di kamar mandi. Atau di kamar mandi, kata mandi bocah ngapa bisa ngaji ar di WC. Ya. Ya. Jadi tebalkan suaranya, teman-teman. Saya contohkan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin tasydidnya. Hirroh, jangan bismillahirrahmanirrahim, jangan. Teman-teman, setiap ada tasydid asli, ini tasydid asli. Ustadz, apa tasydid asli? Tasydid asli itu tasydid yang tidak didahului oleh nun sukun atau tanwin sebelumnya. Nggak ada nun sukun atau tanwin. Namanya ini tasydid asli. Cara bacanya dengan naber, langsung disamber. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi roh huruf tawasud nih. Berarti ngalir, jangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Ngalir, suaranya nggak putus. Dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ngalir namanya. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep kalau bareng-bareng. Baik. 8:30 aja ya. Baik, lanjut ke poin selanjutnya, teman-teman. Sudah ya, ini ya, ditebalkan suara. Alirkan suara H dengan baik. Ini maksudnya ya. Alirkan suara H. Teman-teman, lihat. Huruf H ada di syiddah nggak? Di tawasud ada nggak? Berarti dia huruf? Berarti suaranya ngalir banyak. Ya. Tanpa mendengkur atau naik tenggorokan ke atas. Maksudnya gini, jangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mendengkur. Do you know mendengkur? Yes. Ngorok. Ngorok. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada roh. Nah, itu jangan, bersih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ustaz, masih sulit, masih agak susah untuk supaya nggak kedengaran, dilatih. Saya nggak minta antum instan malam ini langsung bisa. Yang penting antum dapat materi ini, teman-teman. Ya, itu. Jadi dialirkan dia huruf rohwa. Ya, seperti itu. Baik, kita coba alirkan baik-baik. Kita sampai nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Cakep banget kalau bareng-bareng. Bentar ngambil kopi sama susunya dulu. Apaan, Seth? Nah, ini ada kopi, ada susu. Coba dulu lu yang mana? Aku. Oh, ada 3. Banyak ya? Itu punya aku. Nggak pakai apa-apa. Makasih ya, sayang. Ada tuh lagi nih. Oh, banyak ini. Apa itu? Apa ini ya? Oh, ini susu jahe. Ya. Baik, teman-teman. Biar enak kita break dulu ya. 3 menit buat bagian itu nggak apa-apa. Dia break dulu, silakan. Biar konsen. Ntar lagi megang ini pada baca bismillah kaget keseruput tumpah lagi. Dah, dibagiin dulu nggak apa-apa. Ajir. Berarti kalau kompak begini kita touring nginep di Bogor, wah malamnya kita ngewedang ini. Mantap pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jahe doang, nggak pakai gula, nggak pakai susu. Yang buat suara nih sengaja. Kan doping ini Pak, kalau udah suara habis tuh dopingnya ini. Iya. Oke, udah teman-teman, break ya. Oke, 1 menit lagi dah. Mantap itu bau siwak ya. Baik, sudah teman-teman? Oke, kita mulai lagi ya. Breaknya dicukupkan. Baik. Ada semua belum? Oke, ini kita tadi sampai di alirkan suara hak dengan baik ya. Tadi sudah bagus, alhamdulillah. Catatannya teman-teman jangan sampai terdengar suara dengkuran ya pokoknya. Ketika membaca huruf H-nya. Baik, selanjutnya sempurnakan suara nun kasroh. Nun kasroh yang mana? Nih. Sama teman-teman kayak ini nih. Jangan sampai dibaca miring. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ni, tapi ne.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu jangan. Ni ya ni, nirrahim, nirrahim. Jangan ni begitu. Ya. Hati-hati. Ya, ini mudah saja. Sempurnakan suara nun kasrohnya. Idghamkan dengan sempurna nun kasroh dengan alif syamsiah huruf ro. Nah, ini sama aja kayak ini teman-teman. Langsung dikagetkan masuk ke ro. Idgham dengan sempurna tuh masukin. Idgham tuh dimasukin dengan sempurna ke ro-nya. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jangan diayun begitu. Nggak perlu nun diayun-ayun kayak gitu. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Seperti itu. Ya, itu aja pokoknya catatannya. Idghamkan dengan sempurna, masukkan ke ro dengan sempurna. Tebalkan suara ro fathah dan getarkan dengan sempurna. Sama kayak ini materinya. Ini nggak saya ulang 2 kali makanya. Cukup di sini saja. Ya, teman-teman ketika baca ro-nya, ro itu getarnya berapa kali? Hah? Ro itu getarnya berapa getaran? Ini nyerah sebelum berperang ini. Tapi Sonori termasuk bagus rohnya. Coba teman-teman, berapa getaran roh? Apakah seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seperti itu? Apakah yang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini versi Purworejo ini. Ada orang Purworejo di sini? Oh, ada ya? Bukan. Kan kita orang Purworejo. Ini mohon maaf lahir batin teman-teman. Aneh orang Jawa. Waktu itu sholat tarawih bareng adek aneh di kampung. Yang namanya di desa, imamnya juga asal comong kan. Baca basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adek saya pulang keluar dari musola ketawa-tawa. Saya tanya, kenapa dia tawa-tawa? Ya baca rohnya begitu mas. Ya ini termasuk dalam ta'assuf teman-teman. Berlebihan. Ada kesalahan ta'assuf namanya. Jadi ta'assuf itu berlebihan. Nah itu tidak diperuntukkan. Lantas bagaimana menggetarkan rohnya? Rohnya cukup sekali getar. Saya ulang, rohnya cukup 1 getaran saja. Tetapi sambil dialirkan dengan suara sedang. Nih, tawasud ada rohnya. Nih. Nah seperti itu. Bukan diperpanjang getarannya, bukan. Getarannya cukup 1 kali. Suaranya yang ngalir sedang. Makanya gini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali aja getarnya. Jangan digetarkan yang banyak. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu banyak banget getarannya. Berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Oh 5 itu. Jangan begitu. Ya teman-teman ya. Ini seperti itu materinya. Getarkan dengan sempurna maksudnya jangan terlalu banyak gemetarannya. Ya, jangan berlebihan, jangan lebay. Ya, jangan lebay. Lanjut. Jangan baca ha dengan mendengkur. Ha ini nih. Dan dengan tenggorokan atas. Nah, teman-teman, saya kasih khusus tenggorokan atas. Ada orang-orang sebagian saudara-saudara kita itu kalau baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak tepat teman-teman. Di Al-Fat ada itu. Ada. Ya, saya nggak sebut siapa lah. Itu ada kalau baca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini, bukan roh, tapi roh. Nah ini maaf teman-teman. Orang baca Quran salah hurufnya pasti salah sifatnya. Salah sifatnya pasti salah juga makhrajnya. Kalau makhraj sifatnya udah salah, berubahlah huruf itu. Kalau sudah hurufnya berubah,
berubah katanya. Kalau kosakatanya berubah struktur kalimatnya. Kalau sudah berubah struktur kalimatnya, berubah artinya. Kalau sudah berubah artinya, berubah maknanya. Dan imbas dari semua perubahan itu adalah konsekuensinya satu. Makanya nanti banyak kata Rasulullah, orang-orang umatku nanti banyak di neraka padahal dia qori, orang-orang yang suka baca Quran. Apa sebabnya? Ini teman-teman. Baca alhamdu. Harusnya kan alhamdu pakai ha, alhamdu. Dia baca alhamdu pakai ha, bukan ha. Yang harusnya alhamdu segala puji, dibaca alhamdu artinya kecacatan untuk Allah. Halo. Antum harusnya muji Allah tapi malah ngatain Allah. Antum malah ngejek Allah. Nah, sekarang tanya ke diri kita. Sudah rapihkah kita baca itu? Ini catatan, teman-teman. Belum Ustaz? PR? Iya. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Itu PR kita. Nggak ada berhenti belajar. Aneh masih belajar terus. Ya, masih belajar terus. Ini penting ya. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai masuk ke tenggorokan atas. Kan tenggorokan atas cuma buat 2 huruf. Apa? Kho sama loin. Oh, jilid 1 masih anget-angetnya ini. Iya. Di atas ini huruf apa? Kho sama loin. Tengah ha. Nah, ha di sini ya. Sama ain. Bawah ha sama hamzah. A di sini. Maka jangan tukar dia naik ke atas. Saya tegaskan, mohon maaf lahir batin. Kalau antum baca pakai tenggorokan atas, berarti antum merubah huruf. Selesai. Dan konsekuensi merubah huruf, antum merubah Al-Quran, teman-teman. Contoh, kemarin ada pertanyaan siapa? Yang nanya. Kalau baca idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya nggak dibaca fat, cuma fat. Mohon maaf, itu artinya kemenangan kan? Kalau fat, kalau fatah apa fatah? Pemuda saja, pemuda. Berubah artinya nggak? Atau tulisannya idza jaa nasrullahi wal fath ada haknya kan? Nah ini ada yang bacanya idza jaa nasrullahi wal fath, haknya dihilangin. Berarti antum merubah Quran. Fix dah gitu aja. Contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya jelasin, jangan kode. Apa kode-kode? Kode itu artinya sungguh. Dalam bahasa Arab beda lagi nanti. Bukan koder. Bayangin ro-nya hilang berubah enggak? Harusnya malam lailatul qadr kan. Ro-nya hilang jadi kode. Kode itu sungguh. Kalau udah gitu salah siapa itu ntar? Dia kan nyalain siapa kita? Mau nyalain bapak ibu kita? Nggak mungkin. Iya. Ini evaluasi buat kita. Sebelum kita balik kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita wafat, ini PR kita seumur hidup teman-teman. Nggak berhenti. Ya, perbaiki terus. Ya, cukup ya. Ini. Ya. Jadi jangan baca haknya itu dengan mendengkur, dengan ngorok. Ada suara gitu. Ya. Yang selanjutnya, sesuaikan panjang mad adir disukun dengan ayat sebelumnya jika waqaf. Oke, kemarin di sini kita sepakati berapa harokat? Oke, masih ingat. 4 namanya apa? Tawassut. Kalau 2 namanya qasr, bukan qasr, qasr. Kalau 6 namanya tul. Kalau 3 namanya baru tadi materinya nih, talaki di alfat. Kalau 3 namanya fuaid, qasr. Fuaid. Ntar dulu. Kalau 5 namanya fuaid, tawassut. Ya, ntar saya kirim di grup aja, saya screenshot materi saya, nggak apa-apa. Khusus buat antum. Silakan disimak di family ntar. Hah? Iya, di grup ini aja kali ya, kelas aja. Hah? Oh, judulnya apa? Laki lebatnya. Udah kasih family nggak apa-apa. Gratis nggak apa-apa.
Ya, berarti kita baca 4 teman-teman. Oke, saya contohkan. Berarti kita praktek dari sini ntar ya. Sama ini. Oke. 4 dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 4 berarti ya. Dari ta'awudz bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bareng-bareng enak banget rasanya. Yakin aja udah lulus ini mah kalau tes begini. Ya. Tambahan teman-teman 1. Jangan tawallud pada huruf mim di lafaz ar-rahim. Apa itu tawallud? Mantul. Beranak. Bener. Ditawain. Orang tua ditawain. Bener. Tawallud dari kata walad. Anak artinya. Maksudnya apa, Tat? Teman-teman. Ada orang baca mim begini nih, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nggak dibaca him, biar nggak mantul, makanya mim itu punya sifat. Sifat apa namanya? Nih, tawasud. Suaranya ngalir sedang. Perhatikan suara aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jangan juga syiddah. Nirrahim. Cekak ya. Him. Cekak itu syiddah. Jangan pakai yang tawasud. Jangan juga rokoah. Gimana kalau rokoah? Nirrahim. Biar gaya begitu mah, nggak boleh ya, cukup tawasudnya nirrahim, udah segitu, cukup ya. Kita ulang dari ta'awudz bareng-bareng, dipakai tuh mim ujungnya, nirrahim, nirrahim, bareng-bareng 1, 2, 3 ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekarang praktek satu-satu. Ta'awudz dan basmalah. Oh, pada amam. Oke, biar enak, yang siap duluan aja dah, nggak apa-apa. Sama-sama dulu nih, siapa dulu? Ayo, silakan, Bang Ilman, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jangan ngorok. Itu PR, nggak apa-apa. Antum sudah bagus hurufnya, tinggal hak tadi. Coba paksa Nah, masih itu dipangkas, dihilangkan. Selebihnya bagus ah. Sekarang antum pilih 1 orang buat baca. Tunjuk. Bener, antum pilih mana aja. Oke. Ayo. Ini bapak-bapak belum tahu ya. Ini ketua kelas jilid 6 Pak. Jangan salah Pak. Senggol Ki, senggol. Ayo, Bung E. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas. Ya. Paten. Bungki, tunjuk 1 orang, bebas. Ayo, Sultan, fadhol Bang Sultan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Udah syahadah nih, Pak. Kaget ya? Udah syahadah beliau. Ya. Udah bagus, cuman haknya aja, sabar dikit. Kurang dikit aja rokoknya, tapi cukup lah. Ya kurang dikit aja. Lebih rileks lagi ntar. Oh, biasa grogi kali. Antum pilih satu. Depan ini depan. Apa ya? Sebenarnya. Ya, ada pulang kempesin ban ini. Kotor San. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Tamam. Sonarawi tunjuk satu orang yang belum. Sonarawi. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sonarawi pilih satu orang. Satu di. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak ada koreksi. Cukup, lanjut. Di videoin teman-teman. Lanjut, satu tadi pilih satu orang. Pak Tri, mana Pak Tri? Wih, senior Pak, jilid 6 ini. Ayo Pak Tri. Ini aja satu, kasih apa? Tegap aja, tegap. Berdiri aja, berdiri. Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan. Tinggal ditegaskan huruf H-nya. Ya Pak ya. Huruf H-nya ditegaskan lagi, mana hak kecil, mana hak besar. Dilanjut, Pak Tri, tunjuk satu orang yang belum. Oh, Dawam. Ayo, Opah. Silakan Dawam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, cakep. Lanjut, tunjuk satu orang. Bang Aan. Silakan. Syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Lanjut. Pilih yang belum. Ini pinggiran kagak ada yang dipilih ini. Pada takut pakai gimana? Tunjukkan di bapak yang ini. Gitu. Ayo, Pak siapa namanya Pak? Pak Nur, Pak Edi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya mohon izin Pak. Di a'u, coba diulang. A'udzu. Dipaksa a'u. Itu bisa. Berarti bukan nggak bisa teman-teman. Butuh di treatment aja biar betul. Ya, selebihnya cukup. Pak Edi pilih satu Pak yang belum. Pak Mul. Nah, ini tergeser sono. Belakangan ntar ini. Pak Mul, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf sudah bagus Pak. Tinggal nanti di huruf-huruf tebal kayak a'udzu billahi minasyaitonir Coba teman-teman. Jangan to, tapi
po. Tadi latih lagi nggak apa-apa. Selebihnya bagus Pak. Lanjut Pak Mul, siapa? Nah, Pak Rofat. Terus ini, terusin. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Bagus. Lanjut. Nah, sebelahnya lagi. Bang Ilham ya? Ayo Bang Ilham, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti Bang Ilham di huruf shin. Teman-teman perhatikan ketika aneh baca shin. A'udzu billahi minash. Shin huruf apa? Syiddah, tawasud, rokoah. Rokoah karena nggak ada shin di sini. Maka jangan ragu-ragu mengalirkan suaranya. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi jangan ragu-ragu. Minasyaitoni. Nah itu. Yang kedua di ro-nya. Gak apa-apa belajar ditebalkan lagi ro-nya. Sudah bagus. Lanjut. Nah, depan dulu. Pak ini udah siap-siap juga nih. Oh, ketua kelas ya? Wah, ketua kelas jilid 1 ini. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus. PR-nya di shin. Shh. Ya, tempatkan di lidah tengah ketemu langit-langit. Ya, itu sudah tepat. Cuman mungkin kurang ditekan saja. Kenapa harus ditekan teman-teman sedikit? Karena dia bersifat tafashi. Nah, ini belum saya bahas ya. Jadi sifat tafashi itu artinya menyeluruh. Jadi kalau baca shin, itu udara itu memenuhi rongga mulut. Seperti itu. Selebihnya bagus, sama haknya hati-hati mendengkur. Sedikit, hati-hati saja. Bagus. Dilanjut Pak. Woi, ini malah minta saya aja. Biar cepat selesai. Silakan Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Pak, suaranya enak. Di haknya dilatih ya Pak. Teman-teman, lupa saya ngasih tahu. Nanti kalau ngelatih huruf pakai 2 cara. Yang pertama dikasih sukun. Contoh huruf H ya. Ih, Yang kedua dikasih tasydid. Nih, ini cara baca sukun. Terus pakai tasydid. Berarti apa? Aha. Ihi. Uhu. Coba baca bareng-bareng. Aha. Ihi. Uhu. Latih sampai nggak kedengeran dengkurannya. Ustadz tadi shin, tinggal ganti ish, ush, kasih tasdid, asya, ishi, ushu. Silakan catat ini buat formulir belajar antum di rumah. Nih, pertama pakai ini, kedua pakai ini. Pertama pakai sukun, kedua pakai tasdid. Dicatat. Ini buat latihan. Huruf apa aja bisa dipakai. Ya, silakan. Boleh saja pakai itu latihannya. Jadi pakai sukun sama tasdid dilatih. Kalau PR-nya di ro, ar, ir, ur, arro, iri, uru, latih. Insya Allah ntar bisa. Ini, oke ini aja biar gampang. Yang penting jangan di kamar mandi. Di kamar mandi nggak boleh. Di kamar mandi lagi. Kata namanya Pungki ngapain tolong di kamar mandi begitu-gitu, nggak boleh. Jangan, ya, jangan. Latih kalau lagi di jalan sambil berangkat kerja, pulang kuliah atau sekolah, dilatih.
Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oh, Pak. Silakan, Pak. Menjalani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, sudah bagus. Tinggal haknya dilancarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah bagus, Pak. O-nya sudah bagus, nggak ada hamesnya. Baca sini juga sudah bagus. Itu aja. Di haknya ya, hati-hati. Jangan sedikit ngalirnya, banyakin biar jelas. Lanjut, Pak, yang belum. Apa yang belum? Oh, Pak Hendi, silakan. Teman sekelas ini, boleh ditunjuk. Ayo, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم Ya, bagus, Pak. Cuman tadi ketika antum baca syai jangan disentak. Tahu nggak kenapa? Jangan begini. A'udzu billahi minasy syai, jangan gitu. Perhatikan suara saya. A'udzu billahi minasyaiton. Kenapa ya dan wawu itu huruf lin, huruf yang artinya lembut. Iya, lembut dia, jangan dikasarin, nggak bisa. Kalau ya mending, kalau wawu ada ayat au misalnya, disentak jadi gimana? Au, nggak enak. Iya, itu terjadi di murid aneh. Dia lagi baca wawu sukun disentak, jadi suaranya au yazak, jadi gitu suaranya au yazak, jangan. Jadi a'udzu billahi minasyaiton gitu aja. Cukup. Selebihnya bagus. Lanjut yang belum? Pak, siapa? Pak Hendri. Ayo Pak Hendri, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Bagus, tinggal roknya tebalkan nanti di rumah. Nggak ada komentar, lanjut. Oh, Pak Abdi, teman satu RT ini. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم Teman-teman, tadi di himnya sepakat berapa ketukan kita? Enak suaranya. Coba diulang 4 ketukan, Pak. Nirrajim, nirrahim. Nah, coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, tamam. Sampai belum? Nah, geser Hamzah. Habis Hamzah, Rizky. Ya kan? Udah semua habis itu ya? Ya, silakan Hamzah. Fadhol dari ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Makanya nih bawa sajen nih. Ya tadi aneh udah aja nih. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cakep. Ini rajin talaki beliau. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, mantap. Udah semua kebagian? Ada yang belum? Udah semua ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, saya rasa ini insya Allah jadi bekal teman-teman. Praktekkan nanti ketika tilawah dan sholat. Langsung praktekin, ini bermanfaat ya teman-teman. Baik, disilakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kaitan bacaan ta'awudz atau basmalah, disilakan.
Monggo, ada yang mau ditanyakan? Ya. Mungkin agak sedikit nggak ini, tapi mau nanya bacaan itu ketika kita baca hilham atau takbir itu itu yang tepat itu seperti apa? Hilhamdu kan harusnya hilhamdu, artinya ilham karena kita dengarnya gitu ya. Itu tepatnya seperti apa? Pak Edi ya Pak. Ini pertanyaannya sama kayak tadi yang idza jaa nasrullahi wal fath. Bacanya fat atau fat? Fat. Nah, sama seperti itu Pak. Berarti dalnya nggak boleh hilang dong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hamd. Mimnya alirin dulu, terus dal mantulin. Hilhamd. Seperti itu. Tapi maaf, di lapangan banyak yang bacanya walillahilham. Aduh. Ini sesuai tadi yang saya sampaikan di mukadimah. Jangan sampai kita sebagai seorang hamba kok nggak tahu cara baca lafaz Tuhannya sendiri. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak, ini jadi reminder. Ya, itu Pak. Jadi tetap dibaca walillahil hamd. Seperti itu. Hamd. Kalau orang bilang, ngapain dikol-kolahin? Bukan dikol-kolahin. Emang haknya dia harus dibaca. Bukan masalah kol-kolahnya. Bukan. Tapi mandalnya itu harus dibaca. Kebetulan dari itu huruf kol-kolah. Ya cara membunyikannya begitu. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ntar dulu, ini dulu nih. Bagaimana kita mengukur ukurannya bacaan kita pada waktu sholat atau pada waktu ngaji di rumah gitu, tadarus, atau pada saat kita makmum kan kita bacanya kayak di sir atau di ini ya. Kita nggak tahu, kadang kita menurut kita benar, kadang kita itu sesuai gitu. Oke. Kalau ini ada dua Pak ya. Berarti kondisinya ada dua. Ada ketika tadarus atau sholat. Kita pisah dulu ya. Kita parsialkan dulu. Kalau ketika tadarus, pengukuran ini teman-teman. Pengukuran benar atau tidak itu nggak bisa diukur sendiri. Dulu Nabi itu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu bukannya Jibril ngasih tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus ditinggal, enggak. Nah, tapi Rasulullah itu diajar sampai benar-benar betul, benar bacaannya. Maka pertanyaan Pak Jailani, gimana kalau ngukurnya kita lagi tilawah? Antum cara ngukurnya harus punya mustami', pendengar. Siapa? Boleh rekan belajar, boleh murid, dan lebih afdal lagi disimak sama guru. Gitu Pak. Kalau mesti kan belum bisa jadi. Kalau mesti kan baru baca ntar saya. Ya. Jujur aja dah. Ini bini aneh awal belajar ini. Ajarin aku dong sebelum ke orang-orang. Iya. Baru tamu sudah. Namanya juga cewek. Lebih enak Pak disimak sama teman-teman sekelas atau guru lebih enak sih. Cara ngukurnya. Kalau dalam sholat gimana ngukurnya benar atau salah? Sebenarnya kita bisa ngukur sendiri ketika sholat ya. Tilawah pun sama. Cuman gini, yang paling mutlak menilai ketika kita sholat ya Allah sendiri. Nah maka sebelum dibawa bacaan kita ke dalam sholat, contoh nih antum punya hafalan. Ya misalnya baca Al-Ikhlas saja. Ya mohon maaf, lebih asannya antum setorkan ke guru antum. Dirasa itu sudah bagus, antum bawa dalam sholat. Syukur-syukur dibuat ngimamin. Saya di Al-Fat sering nggak baca Al-Ikhlas. Saya nggak malu. Kenapa malu baca Al-Ikhlas? Orang bacanya bener. Bacanya panjang belum tentu itu sifat-sifatnya betul semua. Ya saya nggak bandingin, nggak contoh doang gitu. Silakan dibaca panjang bagus itu alhamdulillah. Tapi kalau saya pribadi ngukur diri Pak. Oh lagi lelah nih. Baru balik ngajar, baru balik gawe. Suara udah ngepres ya udah baca yang pendek aja. Yang penting sifatnya kita penuhi, makrotnya kita penuhi seperti itu. Itu Pak Jalani. Jadi sebenarnya buat mencapai kualitas bacaan Quran yang sempurna, kita nggak bisa lari dari majelis ilmu itu sendiri. Kita nggak bisa keluar dari halaqah Al-Quran itu sendiri. Kayak gitu.
Dan demi Allah teman-teman, ketika antum dalami Al-Quran, itu antum gak akan kenyang. Antum belajar ini kelar Al-Fatihah. Yang niat belajar, coba lihat ntar, gak puas. Ustadz, kemarin Ustadz ngomongin syiddah itu apa namanya? Nagih terus. Entah harus binimah. Ya, kebetulan saya megang guru-guru Al-Quran di Al-Fat, terus saya juga talaki teman-teman di Tilawati Cabang Kota Bekasi, bareng Pak Tri itu. Itu isinya banyak Pak ya, guru-guru Al-Quran pada belajar. Ya, ntar materinya saya kasih tahu coba sedikit biar antum tergugah. Insyaallah. Itu Pak jalannya. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab. Ada lagi? Tadi Hamzah. Di kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Hmm. Nah itu kan rohnya tebal, rohnya berharokat fathah, dia takin. Itu transisi ke hak yang notabene sifatnya istiqomah itu bagaimana sih? Kadang suka ke bawah tebal. Ini alaqatul huruf, hubungan huruf satu dengan yang lainnya. Tadi diulang pertanyaannya apa? Lupa nih? Transisi dari lo-nya ke haknya. Oke, berarti bicaranya kalau bicara tebal tipis, antum pertama bicara rahang dulu. Ini dalam pertanyaannya. Huruf ada dua, ada huruf tebal, ada huruf tipis. Huruf tebal diidentikan dengan sifat isti'la namanya. Kalau yang tipis istifal, yang tadi Hamzah bilang. Nah, ro ini teman-teman bukan huruf isti'la, bukan huruf tebal. Tapi kalau dia fathah, kasroh, fathah atau dhammah atau masuk ciri-ciri yang isti'la, yang tafkhim, maka jadi tebal dia. Tapi nggak sampai isti'la. Tebalnya tebal ro khusus, ya. Ro tebal ketemu ha itu huruf tipis. Huruf tebal cuma 7. Kho, so, ho, o, dot. Diulang bareng-bareng. Ya. Gampangnya begini. Ini aneh orang Zaya biar teman-teman paham. Coba antum baca a. Gak mungkin rahangnya gini. Oh, tapi gimana? Ini namanya rahang tipis. A. Lagi ba. Ta. Sa. Ya. Ha. Kho tebal kan? Maka nggak mungkin baca kho gini. Kho nggak bisa. Tebelin rahangnya. Kho. Kho. Po. O. Nah, maksud Hamzah gimana transisinya dari wo ke ha? Oke, saya baca pelan ya. Yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik rahangnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Taharus minimal teman-teman. Aneh talak ini langsung sama Ustaz Ahmad Fauzi. Beliau megang qiraat sab'ah. Aneh langsung talaki dengan beliau. Alhamdulillah nggak ada koreksi sih. Kalau koreksinya di Ar-Rahmanir-Rahim. Adalah catatannya. Kecil tapi beliau tahu. Antum nggak begitu cara bacanya. Disalahin aneh. Jadi saat baca basmalah seperti itu. Beliau nggak koreksi. Jadi memang yang Hamzah tanyakan Zah, transisi antar huruf itu namanya alaqatul huruf. Hubungan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, baik sesudahnya atau sebelumnya. Seperti itu. Nah, ketika baca huruf rahang tebal ketemu tipis ya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masih roh. Balikin. Kalau antum detail ngeliatin bibirannya pasti antum peka di situ. Itu saya seperti itu. Jadi rohnya tetap rahang tebal, fathahnya nipis. Ya, seperti itu. Afwan, wa yakum. Ada lagi? Ya Pak Ustaz, Ya. yang huruf hak kasroh ketemu ro ya, ro yang di fathah. Oh maaf, yang ini ya Pak. Ya di situ Hah? sampai nomor 3 ya, masukkan min kasroh ke fathahnya dilangsungkan maksudnya. Itu kan langsung disambal ya. Nah, sedangkan kita ada huruf alif sama lam ya. Itu maksudnya seperti apa Pak Ustaz? Ya. Baik teman-teman. Yang Pak Mul tanyakan ada huruf alif lam. Oke, saya hapus ya biar enggak ini aja biar enggak rancu. Oke, fokus ke sini ya.
Dalam bahasan tajwid ada bab alif lam nggak? Yang udah kelas jilid 6 pasti kita merasakan belajar ini ya. Baik Pak, alif lam ada dua Pak. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Yang kedua ada alif lam qamariyah. Oke. Baik. Yang kamu tanyakan maksud dari alif ada alnya itu bagaimana, kok langsung ngerok gitu ya. Baik. Gampangnya gini teman-teman. Kalau alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca. Kalau alif lam qamariyah, lamnya dibaca. Tandanya apa? Kalau alif lam syamsiyah tidak dibaca lamnya, langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Gitu. Alif lam qamariyah, lamnya dibaca, berarti sukun lamnya. Kita contohnya ini. Biar gampang. Alif lam apa ini? Qamariyah. Karena lamnya terbaca dengan tanda apa? Tanda sukun. Kalau yang tadi langsung masuk ke huruf ro-nya karena alif lamnya alif lam syamsiyah. Nggak pakai gitu aja Pak. Jadi kalau ada alif lam setelahnya ada huruf nyambung tasdid, berarti dia alif lam syamsiyah. Contoh, kalau orang Indonesia gini ya, kadang contoh Ustadz Abdul Somad, yang bener bukan Abdul Somad, Abdul Somad sebenarnya. Tapi karena kita orang Indonesia, ya udah dipakailah itu. Ya udah Abdul Somad misalnya, Abdul Salam misalnya, Abdul Aziz ya kan. Kalau Abdul Aziz bener ya kan, tapi kalau Abdul Somad seperti itu. Itu Pak. Ya Pak Mul, jadi gampang gini. Alif lam syamsiyah, alif lamnya nggak terbaca, langsung masuk huruf selanjutnya. Kalau alif lam qamariyah, lamnya terbaca dengan tanda sukun. Selesai. Itu aja. Ada lagi? Silakan. Ini besok masuk alhamdulillahirabbil alamin. Wah, seru ini. Ya, seru ini. Ini baru tahu sama basmalah dari kemarin ya. Silakan, ada lagi. Jadi Pak, yang terkait tawasud rohawah, sebenarnya dalam mengalirkan suara ini kan disebut kalau tawasud sedang, rohawah ini banyak, sebenarnya kadarnya seperti apa gitu, apakah bisa kita tentukan apakah satu harokat atau setengah harokat atau gimana? Ya, kan tawasud ngalir suaranya sedang, teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tawasud. Kalau rohawah, Bismillah. Oke, Ustaz tadi nanya, apakah ngalirnya bisa dihitung dengan harokat? Nggak bisa. Loh, jadi pertanyaan dong, Ustaz kalau nggak diukur pakai apa? Ya, mengukur aliran suara dan aliran angin hanya bisa diukur oleh telinga guru antum sendiri. Namanya talaki, musyafahah di lisan. Antum baca, guru antum denger, guru antum nyontoin, antum ngikutin. Contoh kayak tadi, itu dicontoh talaki. Bismillah, ngalirnya kan banyak. Bismillah. Kalau nggak seperti itu. Cukup alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, ukur aliran suara itu nggak bisa pakai harokat. Harokat hanya digunakan untuk menghitung mad far'i atau bacaan mad yang panjang. Nggak bisa sifat itu diukur. Sifat nggak bisa diukur, tapi kalau mau cara betul atau enggak ya, dibaca di depan guru kita. Ya, menarik pertanyaannya, bagus. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Kalau yang di lafaz Allah itu sendiri, apakah disamakan juga dengan hukum alif lam syamsiyah atau qamariyah? Maksudnya? Secara tajwid? Secara tajwid nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Kan kalau di imla lafaz Allah itu alif, lam, ya kan? Tapi kalau alif lam ya alif lam aja. Seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Dan kalau lafaz Allah kan ada hukumnya sendiri di tajwid. Apa namanya?
Lafzul jalalah terbagi menjadi dua. Ada lafzul jalalah tafkhim, tebal, yang sebelum lafaz Allah fathah atau dhammah. Contoh Rasulullah itu tebal. Kalau yang kedua tarkik tipis. Contohnya apa? Bismillah, bukan Bismillah. Cirinya apa? Sebelumnya asra. Itu saja. Jadi nggak bisa disamakan. Beda. Ya, silakan. Ada lagi? Satu lagi. Oh, udah 5 pertanyaan hari ini. Masya Allah. Silakan, ada lagi teman-teman. Mau tanyakan? Betul. Iya, Patri. Jadi nggak suka kedengeran ada yang rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hinnya kayak double gitu. Nirrahim. Oh, kayak diseret masuk ke haknya. Iya. Kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ah, ini contoh yang keliru juga, Pak. Hak di situ tidak punya tasydid. Yang punya tasydid apa? Rohnya. Jadi di rohnya saja di double di tasydid. Haknya tidak perlu. Kalau ditanya itu ada, iya. Tapi itu mohon maaf saya tegaskan itu bacaan yang salah. Karena nggak perlu ditasydidkan. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Silakan. Atau mau nambahin? Oh, saya ada kekurangan nih. Silakan ditambahkan teman-teman. Dengan senang hati. Tadi aku mau tanya betul. Silakan, ada yang bertanyakan? Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman nggak kenyang belajar ini ya. Ya. Kalau kita yang masyarakat seringnya bilang Allah itu Allah. Oh ya, gitu. Ah. Nah itu apakah itu salah betul? Apa gimana aja? Apa Ya. perlu ditentuin apa gimana? Ya. Contohnya azan aja deh. Ada orang azan gini. Allahu Akbar, Allah, bukan Allah, tapi Allahu Akbar, bukan Allah, tapi Allah. Kalau ditanya dibetulkan apa enggak, betulkan, Pak. Tapi cara betulin jangan di depan umum. Ngambek benar deh. Ini terjadi di masyarakat, Pak. Ya, jangan lagi aja lu salah Bambang, bukan begitu. Pakai A bukan O misalnya. Allahu Akbar, Allah, bukan Allah, tapi A. Allah. Ya, ini sama kayak tadi pertanyaan Hamzah. Sama Pak, kayak orang baca ghairil maghdub, baca gini. Ghairil maghdub. Kenapa jadi mau? Karena gue ini huruf tebal. Kadang itu alaqatul huruf. Kadang yang huruf sebelumnya ikutan apa? Tebal. Padahal mah huruf tipis. Ini terjadi, Pak. Sama kayak lafaz Allah. A itu huruf tipis. Ketemu Allah tebal. Jadi gimana? Allah. Padahal harusnya A. Allah. Allahu Akbar. Allah. Seperti itu. Ya, kalau dibetulkan, ya harus dibetulkan. Tapi saran saya di belakang layar aja lah. Mas, tadi kayaknya bacanya Allah. Betul. Nah, yang benar Allah, Mas. Allahu Akbar, Allah. Seperti itu. Allah. Ya. Allah. Bacanya lafaz kan banyak lamnya itu kadang dibacanya orang Allah. Jadi karena mah agak susah ya. Orang Sunda, Masya Allah. Kadang-kadang masih banyak yang iya masih banyak yang gini. Iya. Sebenarnya gini, memang suaranya O. Ya, seakan-akan O aja ya. Seakan-akan O karena suaranya tebal. Tapi gini, kalau yang tadi antum sebutkan Pak, Allah, itu masih mending. Yang fatal, ya Allah. Allah. Wah, itu fatal banget. Ada wawunya. Ada wawunya. Itu kalau ibu-ibu, ya Allah. Oh, itu ibu kalau marah-marah, ya Allah. Nah, itu salah banget itu. Iya, saya kadang kalau ketemu ibu teteh kantin,
Ya Allah Pak Ustadz, mau makan apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu pas di kampus ingat tuh ada ibu-ibu almarhumah jaga kantin, kalau ya Allah jajan apa? Ya Allah, kayak ya Allah gitu. Orang Sunda begitu biasanya. Allah alam bisawab. Ala kuliah nggak bicara Sunda Jawa yang lainnya. Ini kesalahan pure memang jadi tradisi di masyarakat, masuk ke dialek akhirnya. Nah dialek itu teman-teman, ketika baca Quran, dialek ikut Quran. Bukan berani dia. Contoh di Jawa aneh. Iya betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kiai baca ngalamin. Jawab gitu ya. Ya, saya nggak salahkan ilmunya, enggak. Saya cuman masalah itu aja agak aware. Gitu. Kalau ditegur apa? Wes apa? Udah dari sananya lah bahasa Jawanya. Udah wakatnya. Iya, lah bukan dari sononya. Lah, berarti rantai ini terputus, ini edukasi ini terputus. Ya, seperti itu. Ya, ingat kalau baca Quran, dialek ikut Quran, bukan Quran ikut dialek. Ntar ada lagi orang Jakarta baca Al-Fatihah, kan gua orang Jakarta, pakai manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah, agak boleh. Ikut Quran aturannya bagaimana, nadanya apa, aturan bacaannya apa. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Kelas? Ya. Yang mulai tadi ya. Ya. Tadi kita kalau di rumah itu kalau baca Quran mungkin belum sempurna ya. Kan harus talaki dulu kan ya. Talaki sama guru kan ibaratnya. Jadi kita memang harus di rumah itu apa adanya kita ini berarti ya. Baca apa adanya kita baca ya. Kita lah ya. Kita sebelum kita talaki ke guru gitu kan. Ya. Begini Pak, Allah bilang di surah Al-Qiyamah gini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu la tuharrik, gerakan lidahmu. Bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, untuk cepat-cepat nguasain. Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti kita yang menghimpun Quran itu di dadamu. Masa Allah yang mudahin lisan kita, dada kita menerima Al-Quran. Jadi itu antum udah belajar tilawati di sini, praktekin di rumah, itu insya Allah udah cukup sebagai talaki, Pak. Ustadz, saya nggak puas mau ambil guru privat, silakan. Nanti Ustadz Dodi bisa privat nggak nih, seminggu sekali misalnya. Itu hak antum, silakan. Siap. Tapi dengan antum cukup tilawati itu udah sangat cukup. Itu udah bukti antum belajar. Talaki itu juga nggak harus langsung mesti ke Quran. Ada talaki matan kitab, ada talaki itu banyak modelnya. Contoh ini kitab aslinya teman-teman. Ini aneh, ini terjemah. Aslinya dulu saat ngambil ini teman-teman Bahrul Ma'ani itu juga ditalaki, Pak. Jadi talaki itu jangan diartikan di Quran saja. Nih, ini matan aslinya. Ayo. Ini matan aslinya. Ntar Syekh Hisam baca, aneh ikutin. Dia baca kita ikutin, dia baca kita ikutin, kayak gitu. Sampai akhirnya selesai, barulah nanti udah dikasih pemahaman, dikasih ilmu sekian waktu, barulah dikasih yang namanya sanadnya dari beliau. Ini sanadnya, bukan mau pamer ini biar antum tahu. Ini contohnya. Ini sanadnya. Contoh, atau dikira nggak ada Ustaz Anjis nih. Ini jangan dipotong, nggak usah, nggak penting. Buat pameran dong, buat apa? Hah? Nih, ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Ini nama siapa? Nama aneh. Nama aneh, ya. Pokoknya kata Syekh Hisam telah sungguh telah membaca dia, saya maksudnya, kepada saya
Ustaz Aziz Dwi Kurnia. Nazom saya dengan judul Bahrul Ma'ani fi Tajwid Ummul Kitab wa Sab'il Masani. Dan sungguh telah belajar kepada saya atau setelah ijazahkan kepadanya. Nah, Pak Ajaz Tubi kata beliau apa? Saya ijazahkan kepadanya. Ini kayak gini sanad. Ini yang besok akan dibanggakan di hari kiamat, bukan di dunia. Bukan. Gak usah pamer-pameran. Gue pegang sanad laos. Gue imam. Lagunya. Banyak orang begitu ya? Antum udah punya sanad belum? Sanad bukan dibuat dibanggain. Iya boleh buat kebanggaan, semangat belajar silakan, tapi nggak usah dipamer-pamerin. Ya, ini sanad tuhfah. Contoh lagi Pak, misalnya belajar antum udah kelar Bahrul Ma'ani, belajar Tuhfatul Atfal, ini sanadnya. Contoh. Kok nggak mau ya? Contoh nih. Nah, ini sanadnya. Nih. Baca. Ini contoh. Ya, ini contoh sanad, teman-teman. Nah, ini nama guru-guru aneh nih. Ya. Ini penulisnya nih. Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Ini penulis Tuhfatul Atfal. Nyambung ke Syaini terus nyambung. Ini guru aneh Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdullah Khalil. Terus nyambung ke aneh. Yang berikan ini siapa? Syekh Hisham bin Abdul Bari. Nyambung di sini. Ini sanad begini. Ustadz, saya bisa ngambil sanad ke Ustadz? Bisa, sah. Syaratnya gampang, untuk belajar Tuhfatul Atfal aneh sampai selesai, nggak boleh putus. Boleh. Enggak lama insya Allah. Bisa 2 hari selesai. Enggak usah lama-lama. Bisa 2 hari selesai. Pakai daurah aja, sistem daurah aja. Ya, seperti itu. Nah, ini biar paham. Jadi talaki itu nggak di Al-Quran aja. Talaki matan kitab itu ada. Saya bisa jelasin banyak hal ini. Itu belajarnya ya pakai matan ini. Terjemah matan, nanti dikasih terjemahnya sama pihak panitianya, dikasih teks Arabnya, gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Ini kitab tajwid lagi, ini buat nulis. Ya, seperti itu. Udah cukup ya? Buat informasi aja, nggak ada niat apa-apa. Oke, teman-teman. Dirasa cukup, sudah 9:30. Mari sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Semoga Allah berikan kita kesehatan walafiat sampai selesai pembelajaran kita, dan semoga ilmunya bermanfaat. Ana akhiri, mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan.